Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya terkait telaah kritis terhadap dua tugas akhir mahasiswa untuk mata kuliah metode penelitian manajemen. Nah, ini identitas singkat terkait saya untuk mata kuliah metode penelitian manajemen dengan dosen Ibu Sulfanasya. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan untuk telaah ini saya mengambil posisi sebagai penguji, jadi menilai kualitas metodologisnya, bukan meringkas isinya, fokus pada apakah metodenya benar-benar mendukung kesimpulan. Lalu yang saya telaah itu adalah dua tugas akhir. Yang pertama mengenai penelitian regresi linear berganda dari konsentrasi sumber daya manusia. Lalu yang kedua itu di konsentrasi keuangan dengan penelitian SEM PLS. Telaahnya mencakup bab 1 sampai bab 5, dan untuk tiap naskah saya sampaikan 20 temuan kritik masing-masing dengan bukti naskah dan bukti dari naskah, dampaknya lalu solusinya. Berikut gambaran ringkas kedua naskah tugas akhir pertama karya Hadwiana Jitamaliana meneliti pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai. Naskah ini dari konsentrasi sumber daya manusia memakai regresi linear berganda dengan metode kuesioner dari 77 responden yang dilakukan di kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 2 tahun 2025. Untuk tugas akhir yang kedua itu karya Agusman meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan e-filing terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan sebagai mediasi. Naskah ini dari konsentrasi keuangan memakai sampel S dengan Smart LS, datanya kuesioner dari 100 responden di KPP Pratama Binjai pada tahun 2025 juga. Mari kita mulai dari tugas akhir yang pertama, karya Hardwiyana Gita Marlina, berjudul Pengaruh Mutasi dan Reward Terhadap Kinerja Pegawai dari Konsentrasi Sumber Daya Manusia di KPP Penanaman Modal Asing 2 tahun 2025. Jadi alasan saya memilih naskah ini, pertama topiknya itu nyata dan relevan. Mutasi dan reward bagi peneliti kinerja pegawai itu sangat relevan di tengah reformasi aparatur. Lalu yang kedua, instansi sudah memiliki eh, nilai kinerja pegawai, jadi ada ukuran kinerja objektifnya. Dan yang ketiga, desainnya itu yang sederhana, justru membuat persoalan kelengkapan model dan batasan generasinya terlihat jelas. Langsung saja ke temuan pertama di bab pertama. Judulnya menggeneralisasi kinerja pegawai, padahal sampelnya hanya pelaksana yang pernah dimutasi. Bukti di dalam naskah, populasi tersebut berjumlah 145 pegawai, namun sampel dibatasi hanya pada pegawai berjabatan pelaksana yang pernah mengalami mutasi, yaitu 77 orang. Kelompok fungsional dan kepala seksi itu tidak masuk dalam analisis. Dampaknya terhadap validitas judul dan kesimpulan berpotensi melakukan overgeneralisasi. Temuannya hanya sah untuk pelaksana yang pernah dimutasi, bukan seluruh pegawai kantor. Jadi klaim kinerja pegawai itu menjadi luas daripada yang benar-benar diuji. Solusi yang direkomendasikan itu antara mempersempit judul dan cakupan kesimpulannya menjadi pegawai pelaksana yang telah dimutasi atau perluas kerangka sampel agar mewakili seluruh populasi, yaitu 145 pegawai, bila ingin mempertahankan judul yang sekarang. Selanjutnya di temuan kedua, masih di bab pertama, fenomena bertumbuh pada nilai kinerja pegawai atau NKP, tetapi besaran masalahnya tidak dikuantifikasi sebagai kesenjangan. Buktinya di dalam naskah pada tabel 1,1 menyajikan NKP 2022 sampai 2024 per kelompok jabatan, fungsional, kepala seksi, pelaksana. Angka-angka bergerak tipis dan tidak dibandingkan dengan target atau standar tertentu, sehingga penurunan yang dijadikan masalah itu kurang tegas. Dampaknya terhadap validitas latar belakang menjadi lemah karena pembaca tidak dapat menilai seberapa serius penurunan atau masalahnya. Fenomena yang terukur membuat urgensi penelitiannya dipertanyakan. Solusi yang dapat saya rekomendasikan untuk temuan ini, tambahkan pembanding yang jelas, misalkan seperti target NKP, rata-rata unit lain, atau tren beberapa tahun lalu.
beberapa tahun, lalu tunjukkan spesifik target dengan realisasi secara kuantitatif agar kesenjangannya terlihat nyata. Selanjutnya, temuan ketiga masih tetap di bab pertama, riset tipis dan hanya menyentuh inkonsistensi pada relasi mutasi dengan kinerja. Bukti di dalam naskah, penulis menyinggung adanya hasil penelitian terdahulu yang berbeda mengenai variabel mutasi dan kinerja, namun tidak menyajikan kesenjangan serupa untuk variabel reward dan hanya mengutip sedikit studi pembanding. Dampaknya terhadap validitas, kesenjangan penelitian jadi kurang meyakinkan. Tanpa peta atau tanpa gambaran pertentangan temuan yang memadai, kontribusi penelitian sulit diposisikan. Solusi yang direkomendasikan mungkin dapat menyusun tabel ringkas yang membandingkan koefisien dan signifikansi dari beberapa studi terdahulu untuk kedua variabel, sehingga pertentangan hasil atau gap terlihat sistematis dan menjadi dasar yang kuat. Temuan keempat, rumusan masalah berhenti pada pertanyaan apakah berpengaruh. Meski di dalam naskah, rumusan masalah hanya menanyakan ada atau tidaknya pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja, tanpa menyentuh besaran kontribusi, kontribusi relatif antar variabel, atau kondisi yang membatasi pengaruh tersebut. Dampaknya terhadap validitas, ambisi ilmiah penelitian menjadi rendah. Pernyataan biner semacam ini menghasilkan jawaban yang mudah ditebak dan kurang memberi nilai tambah pada penelitian. Solusi yang saya rekomendasikan itu tambahkan pertanyaan mengenai kontribusi relatif tiap variabel dan faktor lain yang mungkin lebih menentukan, agar pembahasan tidak berhenti pada signifikansi statistik semata. Di temuan kelima ini masih pada bab pertama juga, hanya dua variabel bebas dipakai pada penelitian, padahal latar belakangnya menyebut banyak penentu kinerja yang lainnya. Bukti di dalam naskahnya itu latar belakang menyinggung motivasi, kompensasi, reward, punishment, pelatihan, dan lingkungan kerja sebagai faktor kinerja. Tetapi model akhirnya hanya memuat mutasi dan reward tanpa alasan teoritis untuk menyingkirkan faktor lainnya. Dampaknya terhadap validitas penelitian, model rawan bias terhadap variabel yang dihilangkan. Hal ini kemudian tercermin pada nilai R kuadrat yang rendah di bab 4. Solusi yang direkomendasikan itu penulis dapat memberikan justifikasi pemilihan variabel berbasis teori atau masukkan variabel kontrol yang relevan agar estimasi pengaruh mutasi dan reward tidak terdistorsi atau tidak bias oleh faktor yang diambil. Di temuan ke-6 ini sudah masuk mulai ke bab 2. Teori kinerja dikutip secara sekunder, bukan dari sumber primer. Bukti di dalam naskah adanya indikator kinerja yang diambil dari pendapat Robbins yang dikutip melalui jurnal penelitian pihak lain, yaitu Dhani Waluyo Bakti, bukan langsung dari karya Robbins. Dampaknya terhadap validitas penelitian, teori menjadi rapuh karena rantai kutipan yang panjang meningkatkan resiko distorsi makna atau penyimpangan makna dan menurunkan kredibilitas akademik. Solusi yang dapat saya rekomendasikan, rujuk secara langsung sumber primer, yaitu Robbins dan Judge untuk indikator kinerja, dan sandarkan hubungan mutasi serta reward pada teori yang eksplisit, misalnya teori penetapan tujuan atau teori harapan. Selanjutnya, temuan ketujuh di bab 2, konsep reward berhimpitan dengan kompensasi dan sistem penilaian kinerja itu sendiri. Bukti di dalam naskah, reward sebagai X2 dibahas berdampingan dengan insentif dan kompensasi. Sementara di instansi ini, penilaian kinerja juga menjadi dasar pemberian reward. Batas konseptual antara reward dan komponen kinerja itu tidak dipertegas. Jadi dampak terhadap validitas penelitiannya terdapat resiko tumpang tindih konstruk. Bila reward sebagian merupakan konsekuensi dari kinerja, arahnya menjadi cabur. Solusi yang saya rekomendasikan itu definisikan reward secara operasional yang berbeda dari kompensasi rutin dan dari hasil penilaian kinerja, serta jelaskan juga mekanisme sebab akibat yang diasumsikan. Di temuan ke-8, mutasi sebagai peristiwa administratif justru diukur lewat persepsi. Di dalam naskahnya, mutasi pada dasarnya adalah fakta administratif atau yaitu perpindahan jabatan, tetapi dalam penelitian ini diukur melalui tanggapan responden atas kuesioner, bukan dari catatan mutasi yang objektif.
Dampaknya terhadap validitas, muncul persoalan validitas konstruk. Persepsi responden atas mutasi belum tentu mencerminkan peristiwa mutasi yang sebenarnya, sehingga variabel yang diukur bergeser maknanya. Solusi yang dapat saya rekomendasikan untuk temuan ini, tertegas bahwa yang diukur adalah persepsi atas keadilan atau pengelolaan mutasi dengan data mutasi resmi dari unit kepegawaian. Masuk ke temuan ke-9, hipotesis dirumuskan berarah positif meski bukti terdahulu bercampur. Nah, bukti dari naskahnya yaitu H1 dan H2 diajukan sebagai pengaruh positif. Padahal penulis sendiri mengakui adanya temuan terdahulu yang negatif atau tidak signifikan pada relasi mutasi dengan kinerja. Dampaknya terhadap validitas penelitian, arah hipotesis kurang berpijak pada bukti. Hipotesis satu arah tanpa dasar teori yang tegas melemahkan logika pengujian. Solusi yang saya rekomendasikan adalah sandarkan arah hipotesis pada satu teori yang secara jelas memprediksi arah pengaruh, atau gunakan rumus yang lebih hati-hati bila bukti masih terbelah. Masuk ke temuan 10, yaitu kerangka pemikiran hanya aditif tanpa mempertimbangkan kemungkinan interaksi. Bukti yang ada di naskah untuk temuan 10 ini model menempatkan mutasi dan reward sebagai dua pengaruh yang berdiri sendiri terhadap kinerja, tanpa membahas kemungkinan reward memperkuat atau memperlemah dampak mutasi. Dampaknya terhadap validitas, kerangka menjadi terlalu sederhana dan berpotensi melewatkan mekanisme yang lebih realistis di lapangan. Solusi yang saya rekomendasikan itu pertimbangan pengujian efek interaksi reward pada hubungan mutasi dengan kinerja, atau setidaknya jelaskan alasan memilih bentuk aditif linear. Lanjut di temuan ke-11 yang masuk di bab 3 ini, mengenai ketidakjelasan status populasi dan sampel. Pada naskah, populasi dinyatakan 145 pegawai, namun sampelnya adalah 77 pelaksana yang pernah dimutasi. Tidak tegas apakah 77 orang itu merupakan sensus dari subkelompok tersebut atau hasil purposif dari populasi 145. Dampaknya terhadap validitas, teknik samplingnya itu menjadi kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasan ini menyulitkan penilaian keterwakilan sampel dan menghambat replikasi. Solusi yang dapat direkomendasikan itu nyatakan dengan tegas teknik yang dipakai, misalkan sampling jenuh, sensus, atau seluruh pelaksana yang memenuhi kriteria beserta kriteria inklusi yang jelas yang melibatkan 77 pelaksana yang pernah dimutasi tersebut. Di temuan ke-12, yaitu ukuran sampel 77 memberi daya uji yang terbatas. Pada naskah, dengan dua variabel bebas, N sebesar 77 itu memang melewati ambang minimum, tetapi ruang untuk daya uji dan presisi estimasi tetap kecil atau sempit. Apalagi datanya berasal dari pelaporan sendiri atau swalapor. Dampaknya terhadap validitas penelitian ini, estimasi koefisien menjadi rentan. Interval kepercayaan cenderung lebar dan hasil mudah berubah bila ada sedikit variasi data. Solusi yang saya rekomendasikan yaitu laporkan analisis daya atau power analysis dan bila memungkinkan perbesar kerangka sampel untuk memperkuat presisi. Masuk ke temuan ke-13 yaitu adaptasi instrumen tidak disertai uji coba pendahuluan yang terdokumentasi. Di naskah itu indikatornya diambil dari beberapa jurnal berbeda. Ada Robbins melalui penelitian bakti untuk kinerja, ada Hudia dan Saudi untuk mutasi, dan Indra Wijaya untuk reward. Namun tidak ada laporan uji coba atau proses adaptasi detail yang jelas. Dampaknya kesahihan keresmian awal instrumen sulit dijamin. Butir yang dipindahkan antar konteks dapat kehilangan makna aslinya. Jadi solusi yang dapat direkomendasikan itu mendokumentasikan proses adaptasi instrumen dan lakukan uji coba pada kelompok kecil responden sebelum penyebaran penuh. Temuan ke-14, yaitu risiko common method bias tidak ditangani. Bukti di dalam naskah, seluruh variabel seperti mutasi, reward, dan kinerja diukur dari responden yang sama melalui satu kuesioner pada satu waktu.
tanpa adanya uji atau kendali terhadap bias metode bersama. Dampaknya, hubungan antar variabel itu berpotensi terinflasi oleh kesamaan sumber dan metode, sehingga signifikansi yang muncul bisa semu. Solusi yang direkomendasikan yaitu menerapkan pengendalian prosedural, jadi seperti misalnya menjamin identitas, anonimitas, dan pemisahan bagian kuesioner, serta uji statistik seperti Harman Single Factor Test atau Full Culinarity FEV. Pada pertemuan ke-15 ini yang masih di bab 3, variabel terikat diukur lewat persepsi padahal data NKP objektif tersedia. Di naskah penelitian, bab 1 telah menggunakan NKP yang objektif untuk membangun fenomena, tetapi variabel terikat kinerja justru diukur melalui persepsi kuesioner, bukan NKP yang sudah ada. Dampaknya muncul persoalan validitas konstruk dan potensi bias halo pada penilaian mandiri. Padahal ukuran objektif yang lebih kuat sebenarnya sudah ada. Solusi yang direkomendasikannya ya itu bisa menggunakan NKP sebagai variabel terikatnya atau minimal memanfaatkan NKP untuk memvalidasi konvergensi dengan skor kinerja berbasis kuesioner. Selanjutnya di temuan ke-16 ini masuk ke bab 4. Pembahasan berhenti pada konfirmasi signifikansi dan tidak menautkan kembali ke fenomena awal. Buktinya pada naskah, uji asumsi klasik terpenuhi, yaitu normalitas dengan signifikansi 0,185 pada tabel 4,8, multikolonialitas dengan FIV yaitu 1,486 di tabel 4,9, dan kedua variabelnya itu signifikan. Namun pembahasan hasil belum menautkan temuan kembali ke data NKP di bab pertama maupun ke pertentangan temuan terdahulu yang tadinya dijadikan kesenjangan. Dampaknya, kedalaman pembahasan menjadi kurang, angka statistik dilaporkan, tetapi maknanya bagi persoalan kinerja di lapangan dan posisinya terdahulu tidak digali. Padahal justru di titik inilah nilai sebuah penelitian diuji. Solusinya, bahas mengapa sebagian besar variasi kinerja itu tidak terjelaskan. Hubungkan hasil dengan tren NKP yang menjadi fenomena dan bandingkan koefisien yang diperoleh dengan temuan terdahulu yang sebelumnya bertentangan. Di temuan ke-17 ini terkait nilai R kuadrat hanya 0,232. Di naskah pada tabel 4,12 menunjukkan R square-nya sebesar 0,232. Artinya, mutasi dan reward hanya menjelaskan sekitar 23,2% variasi kinerja, sisanya 76,8% ditentukan faktor lain di luar model tersebut. Dampaknya, kemampuan penjelas model sangat terbatas. Kesimpulan yang dibangun atas model dengan daya jelas rendah ini rentan menyesatkan bila dibaca sebagai gambaran menyeluruh. Solusi yang direkomendasikan itu akui keterbatasan ini secara eksplisit dan tafsirkan hasil dengan hati-hati. Lalu disarankan juga penambahan variabel relevan seperti motivasi, kompetensi, lingkungan kerja pada penelitian lanjutan. Jadi jangan hanya mutasi dan reward saja. Temuan ke-18 yaitu interpretasi koefisien belum menyentuh kontribusi relatif dan makna praktis. Bukti dari naskahnya itu pada persamaan Y sama dengan 30, pada persamaan Y tersebut dilaporkan, tetapi koefisien terstandarisasi untuk membandingkan kekuatan relatif 1 dan X2 tidak ditonjolkan. Konstanta yang besar dibanding kemiringan mengisyaratkan sebagian besar nilai kinerja bersifat dasar. Dampaknya, pembaca sulit menilai variabel mana yang lebih menentukan dan seberapa berarti pengaruhnya secara praktis, bukan sekedar signifikan secara statistik. Solusi yang direkomendasikan yaitu sajikan koefisien terstandarisasi beta atau beta dan bahas signifikansi praktisnya, bukan hanya dari nilai T-nya saja. Temuan ke-19 yaitu uji heteroskedastisitas hanya mengandalkan scatter plot yang bersifat subjektif. Di naskah pada subbab 4,3, 4.3.2.3, pengujian heteroskedastisitas dilakukan hanya melalui pengamatan pola titik pada grafik scatter plot, tanpa uji statistik formal seperti Gaussian atau Bridge-Pagan. Dampaknya, kesimpulan bebasnya model dari heteroskedastisitas ini menjadi rawan bias
penilai atau penulis. Pembacaan pola sebar titik bergantung pada tafsir mata dan sulit direplikasi, sehingga keputusan bisa berbeda antar pengamat. Solusi yang saya rekomendasikan untuk temuan ini lengkapi dengan uji formal seperti Gletser atau Bergkagan yang memberi nilai signifikansi objektif, sehingga keputusan mengenai heteroskedastisitas dapat diverifikasi. Temuan terakhir untuk tugas akhir pertama ini, temuan ke-20, di bab 5, kesimpulan dan implikasi berpotensi berlebihan relatif terhadap daya jelas model. Bukti dari naskahnya itu kesimpulan menyatakan mutasi dan reward berpengaruh. Sudah dibahas di temuan sebelum-sebelumnya, keduanya memang signifikan dengan signifikansi mutasi 0,022 dan reward 0,046. Namun implikasi manajerial dibangun di atas model yang hanya menjelaskan kurang dari seperempat variasi kinerja. Dampaknya terhadap validitas, rekomendasi kebijakan menjadi rapuh bila disandarkan pada model yang terlalu ringkas dan sampel yang terbatas. Solusinya, turunkan kadar klaim, kaitkan implikasi dengan ukuran efek, serta nyatakan secara terbuka batas generalisasi dan masalah variabel yang diabaikan pada bagian keterbatasan. Sudah selesai untuk temuan dari tugas akhir pertama, dari 20 temuan dari bab 1 sampai bab 5. Selanjutnya masuk ke tugas akhir kedua, karya Agusman dengan judul Kesadaran Wajib Pajak dan e-filing terhadap penerimaan pajak. Ini sekarang konsentrasi yang berbeda, yaitu konsentrasi keuangan yang dilakukan di KPP Pratama Binjai pada tahun 2025. Kenapa saya memilih naskah ini? Jadi pertama alasannya temanya berada di jantung keuangan publik. Kedua, hasil pengujiannya tidak biasa karena jalur langsung ke penerimaan tertolak, jalur menuju kepatuhan diterima. Tetapi mediasinya gagal. Ketiga, penerapan Central S pada pertanyaan keuangan publik menjadi bahan uji apakah metode sepadan dengan sifat variabel. Langsung saja masuk ke temuan pertama untuk tugas akhir kedua ini. Variabel terikat penerimaan pajak dioperasionalkan sebagai konstruk laten persepsi. Bukti dari naskah penerimaan pajak pada dasarnya adalah angka realisasi moneter yang tercatat resmi ada di tabel 1,1 memuat nilai realisasi dalam rupiah. Tetapi dalam model ia diperlakukan sebagai konstruk reflektif yang diukur dari persepsi wajib pajak melalui kuesioner Likert. Dampaknya terhadap validitas, ini persoalan validitas konstruk yang mendasar mengukur besaran objektif dan agregat lewat persepsi individu, membuat variabel yang diuji bukan lagi penerimaan pajak yang sebenarnya, melainkan persepsi atas penerimaan pajak tersebut. Solusinya, gunakan data realisasi penerimaan yang objektif dengan metode yang sesuai, atau ubah nama dan makna variabel menjadi persepsi optimalisasi penerimaan dan sesuaikan seluruh klaimnya. Temuan kedua, yaitu ketidakcocokan tingkat analisis antara prediktor dan hasil. Pada naskah, kesadaran penggunaan e-filing dan kepatuhan adalah atribut pada tingkat individu wajib pajak, sedangkan penerimaan pajak adalah agregat pada tingkat institusi. Mencampur dua tingkat analisis sehingga inferensi kausalnya rawan keliru. Dampaknya terhadap validitas, menghubungkan persepsi individu langsung dengan angka agregat institusi, mencampur dua tingkat analisis, sehingga inferensi kausalnya rawan keliru. Solusi yang direkomendasikan yaitu selangkan seluruh konstruk pada tingkat individu, misalnya mengganti hasil akhir dengan kontribusi atau ketepatan bayar per wajib pajak, atau gunakan kerangka bertingkat. Di temuan ketiga, masih di bab pertama, yaitu narasi masalah bertentangan dengan data realisasi yang justru melampaui target. Di naskah pada tabel 1,1 memperlihatkan realisasi penerimaan pajak konsisten melampaui target sepanjang 2020 sampai 2024, berkisar 100% sampai dengan 129%. Sementara rasio kepatuhannya rendah dan berfluktuasi. Dampaknya terhadap validitas penelitian, premis bahwa kesadaran dan e-filing perlu mendongkrak penerimaan menjadi lemah, karena penerimaan sudah tercapai. Ketegangan ini mengisyaratkan sejak awal bahwa H1 dan H2 sulit terbukti. Solusi yang direkomendasikan, bingkai ulang masalah utama pada kepatuhan yang rendah, bukan
penerimaan yang sebenarnya sudah memenuhi target. Selanjutnya, temuan keempat, kesenjangan penelitian kuat pada jalur mediasi, tetapi tipis pada jalur langsung. Bukti dari naskahnya, penulis menunjukkan hasil terdahulu yang bertentangan mengenai peran kepatuhan sebagai mediator. Namun kesenjangan untuk pengaruh langsung kesadaran dan feeling terhadap penerimaan itu kurang ditegaskan atau diperjelas. Dampaknya terhadap validitas, sebagian hipotesis khususnya H1 dan H2 kurang berpijak pada gap yang jelas, sehingga pengujiannya terkesan mengikuti pola umum tanpa dasar kesenjangan spesifik. Solusi yang saya rekomendasikan, perkuat artikulasi gap terjalur, terutama alasan menguji pengaruh langsung terhadap penerimaan bila teori justru mengaruh pada jalur yang tidak langsung. Masuk ke temuan kelima, yaitu keselarasan rumusan masalah dengan tujuan hipotesis. Dengan tujuh hipotesis perlu dipastikan. Bukti dari naskahnya atau dari penelitiannya, bukti dari naskahnya atau dari penelitiannya, model memuat tujuh hipotesis termasuk dua jalur mediasi, yaitu H6 dan H7. Rumusan masalah perlu memuat pertanyaan yang secara eksplisit. Masuk ke temuan kelima, keselarasan rumusan masalah dengan tujuh hipotesis perlu dipastikan. Pada naskah, model memuat tujuh hipotesis, termasuk dua jalur mediasi, yaitu H6 dan H7. Rumusan masalahnya itu perlu memuat pertanyaan yang secara eksplisit menutup ketujuh jalur tersebut, termasuk kedua mediasi. Dampaknya terhadap validitas, bila rumusan masalahnya bersifat umum, jalur mediasi bisa kurang terwakili, sehingga struktur pengujian tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan penelitian. Solusi yang saya rekomendasikan, pastikan setiap jalur, terutama kedua efek mediasi, memiliki pertanyaan penelitian yang jelas. Di temuan ke-6 ini sudah masuk ke bab 2, yaitu teori utama cocok untuk perilaku individu, tetapi tidak untuk penerimaan agregat. Pada naskah, teori atribusi dari Heider dan teori of climate behavior sebagai landasan. Keduanya menjelaskan perilaku individu seperti kesadaran dan kepatuhan, tapi tidak menjelaskan penerimaan pajak sebagai agregat institusional. Dampaknya terhadap validitas terjadi ketidakselarasan antara teori dan variabel terikat akhir. Rantai penjelas teoritis putus di titik penerimaan pajak. Solusi yang direkomendasikan untuk temuan ini yaitu menambahkan landasan dari ranah keuangan publik untuk penerimaan atau posisikan kepatuhan sebagai variabel terikat akhir agar selaras dengan teori perilaku yang dipakai. Temuan ketujuh, H1 dan H2 diajukan sebagai pengaruh langsung padahal logika model bersifat mediasi. Buktinya di naskah, yaitu secara teoritis, kesadaran dan feeling sewajarnya bekerja melalui kepatuhan sebelum berujung pada penerimaan. Namun, H1 dan H2 tetap mengajukan pengaruh langsung yang kuat terhadap penerimaan. Dampak terhadap validitas penelitian, rumusan ini bertabrakan dengan logika mediasi yang dibangun. Penolakan H1 dan H2 pada bab 4 sebenarnya adalah hasil yang secara teoritis dapat diduga. Solusi yang direkomendasikan yaitu merumuskan mediasi penuh sejak awal dan posisikan H1 serta H2 sebagai dugaan tidak adanya pengaruh langsung yang berarti. Masuk ke temuan ke-8 dari tugas akhir kedua. Tugas akhir 2 ini yaitu seluruh konstruk dinyatakan reflektif tanpa pembenaran terkonstruk. Pada naskah penelitian menyatakan semua konstruk bersifat reflektif. Untuk e-filing, fitur dan penggunaannya, maupun penerimaan pajak, spesifikasi formatif dapat lebih ketat karena indikator cenderung membentuk bukan mencerminkan konstruk. Dampaknya terhadap validitas, kesalahan spesifikasi reflektif atau formatif berdampak langsung pada penilaian validitas dan bobot indikator. Solusi yang saya rekomendasikan, justifikasi pilihan reflektif atau formatif untuk tiap konstruk berdasarkan teori uji atau uji tetrat konfirmatori. Lanjut ke temuan ke-9, sudah masuk bab 3, teknik sampling saling bertentangan di dalam satu paragraf. Jadi pada naskah itu terdapat bagian metode sekaligus menyatakan memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi, yaitu ciri probabilitas dan menggunakan purposive sampling non-probabilitas, lalu menerapkan rumus Loftin atau Taro Yamane. Dampaknya terhadap validitas,
Slovin mensyaratkan penarikan acak sehingga menggabungkan dengan kursorsis bersifat kontradiktif. Nah, dasar penentuan sampel menjadi tidak sahih secara metodologis. Jadi untuk temuan ini solusi yang dapat diberikan yaitu penulis dapat memilih satu teknik yang konsisten. Bila purposif, lepaskan rumus Lovin dan tentukan ukuran sampel dengan dasar lain yang sesuai untuk LSM. Masuk ke temuan 10, rumus Lovin memakai margin kesalahan 10%. Di naskah ukuran sampel status diperoleh dari populasi 161.328 dengan tingkat kesalahan 10% dan kepercayaan 90%. Margin 10% tergolong longgar dibanding praktik lazim 5%. Dampaknya terhadap validitas, presisi estimasi menurun. Pada margin 5%, ukuran sampel mestinya mendekati 400, jauh di atas 100, sehingga ketelitian temuan saat ini terbatas. Solusinya yaitu penulis dapat menghitung ulang pada margin 5%, atau berikan justifikasi kuat mengapa 10% dianggap memadai untuk konteks ini. Selanjutnya temuan ke-11, ukuran sampel 100 lemah untuk model mediasi ganda. Bukti dari naskah yaitu N sebesar 100 untuk model 4 konstruk dengan 2 efek tidak langsung berada di batas bawah PLS SEM. Deteksi efek tidak langsung hasil perkalian jalur menuntut daya uji lebih besar dibanding efek langsung. Jadi dampaknya terhadap validitasnya, kondisi ini besar kemungkinan menjadi sebab tertolaknya H6 dan H7 meski jalur penyusunnya H3 dan H5 itu signifikan. Risiko kesalahan tipe 2 ini sangat tinggi. Solusi yang dapat direkomendasikan untuk penulis yaitu melaporkan analisis daya, terbesar sampel, dan gunakan interval kepercayaan bias corrected pada bootstrap. Di temuan ke-12 ini, resiko common method bias tidak diuji. Di naskah, semua konstruk diukur dari sumber tunggal melalui satu kuesioner pada satu waktu. Tidak ada uji Harman maupun full collinearity untuk menilai bias metode bersama. Dampaknya, hubungan antar konstruk berpotensi terinflasi oleh kesamaan metode, sehingga sebagian koefisien signifikan bisa bersifat semu. Solusi yang saya rekomendasikan, terapkan uji full collinearity fit atau Harman single factor test disertai kembali prosedural pada desain kuesioner. Temuan ke-13, kolonialitas model struktural fit tidak dilaporkan. Bukti pada naskah, evaluasi model pengukuran mencakup overloading, F, composite reliability, dan validitas diskriminan. Namun nilai fit inner model yang menjadi tahap wajib sebelum menafsirkan koefisien jalur tidak dilaporkan pada naskah penelitian. Dampaknya, tanpa pemisahan shift struktural, koefisien jalur berpotensi terdistorsi, kolinearitas, dan tidak dapat diverifikasi bebas dari masalah tersebut. Solusi yang saya rekomendasikan, tambahkan tabel shift inner model dengan nilai di bawah ambang 3-5 sebelum menafsirkan jalur. Masuk ke temuan ke-14, sudah masuk ke bab 4, composite reliability melampaui 0,95. Pada naskah, tabel reliabilitas menunjukkan nilai composite reliability sebesar 0,95 dan 0,953. Nilai di atas 0,95 itu mengisyaratkan indikator terlalu mirip satu sama lain atau redundan. Dampaknya terhadap validitas penelitian, reliabilitas yang tampak tinggi bisa bersifat semu akibat fitur yang saling menduplikasi, bukan karena konstruk benar-benar konsisten. Solusi yang dapat diberikan ke penulis yaitu periksa rumusan butir dan pertimbangkan memangkas indikator yang redundan. Pada temuan ke-15 ini, ambang HTMP 0,9 terlalu longgar untuk konstruk yang secara konseptual berdekatan. Pada naskah, validitas diskriminan disimpulkan terpenuhi karena seluruh HTMP bernilai di bawah 0,9. Padahal kesadaran, kepatuhan, dan penerimaan pajak adalah konstruk yang secara makna saling berdekatan, sama-sama menyangkut sikap dan perilaku terhadap pajak. Nah, untuk konstruk semacam ini, ambang yang lebih ketat yaitu 0,85 lebih tepat dan naskah tidak melaporkan batas interval kepercayaan HTMP. Dampaknya terhadap validitas penelitian, bila ada pasangan konstruk dengan HTMP di antara 0,5 dan 0,9, kesimpulan tercapainya validitas diskriminan menjadi rapuh. Tanpa interval kepercayaan bootstrap,
klaim di bawah 0,9 pun belum diuji secara inferensial. Solusi yang saya rekomendasikan ke penulis yaitu menerapkan ambang 0,85, mengingat kedekatan konseptual antar konstruk dan laporan batas atas interval seperti yang HTMP dari prosedur bootstrap. Pada ketemuan ke-16 ini, ukuran efek F-square tergolong sangat kecil. Bukti dari naskah, nilai S-square yang dilaporkan itu sebesar 0,043 dan 0,023, berada di sekitar atau di bawah ambang 0,02 yang berarti efek kecil. Dampaknya sejumlah jalur yang signifikan secara statistik ternyata memiliki ukuran efek yang nyaris tak berarti secara praktis. Signifikansi tidak otomatis berarti penting, jadi solusi yang direkomendasikan yaitu menafsirkan S-square atau S-square bergantian dengan nilai P dan turunkan kadar klaim atas jalur dengan efek kecil. Selanjutnya, temuan ke-17, yaitu relevansi prediksi hanya dinilai dengan Q kuadrat blindfolding yang bersifat in-sample. Bukti dari naskah predictive relevance dilaporkan melalui blindfolding dengan Q kuadrat sebesar 0,653 sampai 0,715 untuk konstruk endogen. Nilai-nilai ini konsisten secara aritmetika, namun blindfolding hanya mengukur relevansi dalam sampel, in-sampel, dan tidak menguji kemampuan prediksi terhadap data di luar sampel. Dampaknya terhadap validitas, Q2 blindfolding yang tinggi tidak menjamin model benar-benar mampu memprediksi kasus baru. Klaim model memiliki relevansi prediksi yang tinggi menjadi terlalu jauh bila hanya bersandar pada metrik in-simple. Solusinya, jalankan prosedur predict dan bandingkan segala prediksi terhadap tolak ukur regresi linear agar kemampuan prediksi luas sampel benar-benar terbukti. Masuk ke temuan 18, penolakan mediasi kemungkinan besar disebabkan daya uji rendah, bukan ketiadaan mediasi. Jadi pada naskah, jalur penyusun mediasinya signifikan, yaitu kesadaran kepatuhan kesadaran ke kepatuhan H3 koefisien 0,481 dan kepatuhan ke penerimaan H5 yaitu koefisien 0,446. Efek tidak langsungnya diuji dan menghasilkan P statistik 1,722 dengan P 0,085 sehingga 6 dinyatakan ditolak. Namun kombinasi jalur A dan B yang keduanya signifikan dengan efek tidak langsung yang nyaris signifikan pada sampel kecil adalah pola khas kekurangan daya uji. Dampaknya terhadap validitas penelitian menyimpulkan tidak adanya mediasi dalam kondisi ini beresiko keliru, itu kesalahan tipe 2. Dengan ada A dan B yang signifikan, efek tidak langsung yang tepat di ambang batas lebih tepat dibaca sebagai persoalan ukuran sampel daripada bukti ketiadaan mediasi. Solusi yang saya rekomendasikan yaitu laporkan efek tidak langsung spesifik beserta interval kepercayaan bias corrected dan nilai VAF, tambah ukuran sampel dan sampaikan kesimpulan mediasi secara berhati-hati. Selanjutnya temuan ke-19 yaitu pembahasan belum menghadapi kegagalan model inti secara jujur. Buktinya di naskah itu bingkai penelitian yaitu kesadaran dan feeling meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan sebagian besar tidak terbukti. H1, H2, H6, dan H7 ditolak. Yang bertahan hanya rantai kesadaran serta feeling ke kepatuhan, lalu kepatuhan ke penerimaan. Dampaknya terhadap validitas penelitian, bila pembahasan tetap menonjolkan narasi awal, hasil menjadi menyesatkan karena model mediasi utamanya gagal. Solusi yang bisa direkomendasikan ke penulis yaitu menulis ulang pembahasan dengan menempatkan kegagalan mediasi di depan, lalu tafsirkan ulang melalui model parsial yang berpusat pada kepatuhan. Masuk ke temuan terakhir di tugas akhir kedua ini, pada bab 5, kesimpulan dan implikasi beresiko melampaui bukti pada jalur penerimaan. Buktinya di naskah itu kesimpulan berpotensi menyatakan kesadaran dan feeling memperbaiki penerimaan pajak. Padahal data tidak menunjukkan pengaruh langsung maupun tidak langsung yang signifikan terhadap penerimaan. Dampaknya terhadap validitas penelitian, implikasi bagi otoritas pajak bisa salah arah bila diarahkan ke penerimaan, bukan ke kepatuhan yang memang terbukti berpengaruh. Solusi yang dapat direkomendasikan yaitu selaraskan kesimpulan hanya dengan jalur yang terdukung, batasi implikasi pada ranah kepatuhan, dan cantumkan
keterbatasan mengenai validitas konstruk penerimaan, ukuran sampel, margin 10%, serta bias metode bersama. Setelah menelaah keduanya, saya membandingkan kualitas metodologis kedua penelitian. Tugas akhir pertama saya nilai bersih tetapi tipis, alur analisis regresinya konsisten, dan uji asumsi klasiknya dijalankan. Tetapi kelemahannya substantif, yaitu model terlalu ringkas dan sampelnya terbatas. Tugas akhir kedua saya nilai kaya tetapi beresiko secara konseptual. Pelaporan model pengukurannya itu lebih lengkap, tetapi persoalannya lebih dalam, yaitu validitas konstruk, penerimaan pajak, dan model mediasi yang gagal, ditambah fit struktural yang tidak dilaporkan. Ada pula kelemahan yang sama pada keduanya, yaitu data dari sumber tunggal tanpa uji bias metode bersama, mengukur fenomena objektif lewat persepsi, dan ukuran sampel yang relatif kecil. Kesimpulan telaah temuan ini yang saya dapatkan bila menempatkan saya sebagai penguji, ada satu benang merahnya, yaitu kedua penelitian sama-sama punya akses ke data objektif, yaitu nilai kinerja pegawai pada naskah pertama atau tugas pertama, dan realisasi penerimaan pajak pada tugas akhir kedua. Tetapi keduanya memilih mengukur hasil akhir lewat persepsi. Keputusan itu menimbulkan celah validitas konstruk yang sebenarnya bisa dihindari. Rekomendasi final saya ada tiga, yaitu sediakan operasionalisasi variabel pada hakikat fenomena. Kedua, tangani bias metode bersama sejak desain, sejak awal, jangan didiamkan. Lalu yang ketiga, perbesar dan pertegas sampel, apalagi untuk model mediasi yang menuntut daya uji lebih besar. Demikian temuan terkait tugas akhir saya dan presentasi untuk ujian akhir saya mata kuliah metode penelitian manajemen. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.